Ya, saya buka dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita ucapkan kepada Allah karena pada sore hari ini kita masih bertemu kembali ya anak-anak. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu longgar untuk bertemu, belajar bersama. Insya Allah kalian selain mendapatkan ilmu juga akan mendapatkan pahala. Catat sebagai amalan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad, Nabi besar kita yang alhamdulillah sudah membawa kita dari zaman kegelapan jahiliyah sampai pada zaman seperti sekarang ini. Gitu ya anak-anak. Ini sudah di rumah tapi masih pakai baju seragam karena baru saja sampai rumah terus sholat terus kita tambahan bersama. Ya, kita awali dulu dengan berdoa ya anak-anak ya. Yuk kita doa bersama. Mulai dengan membaca basmalah, lanjut doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, semoga apa yang nanti kita pelajari bersama kalian semua bisa diberikan kemudahan, kelancaran dan juga kalian diberikan mudah dalam memahami dan bermanfaat untuk kalian semua ilmu yang Ustazah berikan pada sore hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, oke, sudah 42. Mau di-on kan boleh. Kita sifatnya santai aja ya anak-anak ya. Santai aja. Kalian sambil ngemil boleh, sambil minum boleh. Asal masih tetap didengarkan Ustazah ya. Karena ini penting, sangat penting. Yang akan Ustazah sampaikan pada sore hari ini sifatnya. Jadi nanti yang akan kita bahas itu ya seperti itulah kira-kira yang besok akan keluar, begitu anak-anak. Seperti itulah kira-kira. Jadi makanya kenapa Ustazah sangat mengharapkan kalian hadir biar tahu oh seperti itu toh contoh soalnya kira-kira besok yang akan keluar gitu. Sama persis plek jelas tidak ya anak-anak, jelas tidak sama persis plek, enggak mungkin lah Ustazah ngasih soal yang sama persis plek dengan yang besok keluar ya gitu. Tapi ya kira-kira seperti itu, model bentuk soalnya, materinya sama gitu. Oke, sebelum kita mulai dengarkan anak-anak, ini nanti tolong kita tetap ada interaksi ya. Jadi Ustazah harapkan misalnya Ustazah bertanya atau meminta kalian untuk membacakan soalnya, tolong dibacakan. Kemudian ketika kalian mau bertanya juga boleh, silahkan tanyakan aja apa yang belum kalian ketahui, tanyakan saja. Gitu ya anak-anak. Jadi kita tetap ada interaksi meskipun ini hanya tulisan-tulisan aja ya nama-nama kalian, tapi nanti semoga ada interaksi. Tenang, salah enggak apa-apa, santai aja ketika nanti sudah minta tolong untuk menjawab ya gitu. Kemudian Ustazah ingin memberitahu kalian materinya, materi apa yang keluar besok. Ustazah ulang kembali. Yang pertama adalah bab 1. Bab 1 itu tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada manusia, di mana di dalamnya yang keluar itu nanti adalah pembelahan mitosis dan meiosis, kemudian perbedaannya, kemudian ada organ reproduksi laki-laki dan perempuan, serta ya macam-macam istilah, ada ovulasi, ada fertilisasi, ada menstruasi, gitu ya anak-anak harus tahu. Kemudian di situ di dalamnya juga ada penyakit atau gangguan dan juga pola hidup sehat untuk organ reproduksi, gitu ya. Kemudian yang bab 2 adalah perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Perkembangbiakan tumbuhan dan hewan yang semuanya materi itu sudah Ustazah sampaikan di mana? Di PK Learning. Sebentar, Ustazah tunjukkan ya yang dari mana yang harus aku pelajari gitu ya. Ya, Ustazah share screen dulu ya anak-anak ya. Sudah kelihatan? Sudah tampak ya? Ini adalah materi IPA biologi. Jadi kalian belajarnya mulai dari ini ya,
dari pembelahan mitosis dan meiosis sampai ke atas organ reproduksi manusia. Ada tambahan sore di sini yang bentuknya link YouTube ya, sudah Ustazah berikan di sini juga, kegiatan tumbuhan dan hewan, serta kisi-kisi IPA biologi, bentuknya PDF PowerPoint yang Ustazah PDF kan ya. Kemudian tambahan sore kemarin untuk persiapan train, dan ini ada soal dan kunci jawaban untuk train IPA Agustus, sudah di sini semua. Silahkan nanti kalian bisa baca-baca kembali anak-anak. Seperti ini semua yang nanti akan kisaran materinya ya yang ada di sini gitu. Yang tidak ada di sini insya Allah enggak keluar gitu ya. Jadi pokoknya belajarnya ini gitu. Kemudian sudah stop share ya. Kita langsung lanjut saja ke soal yang tadi sudah Ustazah share. Ada yang sudah dijawab? Ada sudah dijawab, dibaca belum? Mbak Hanan sudah dibuka belum soalnya tadi? Sudah dibuka soalnya yang tadi sudah Ustazah share di grup? Sudah belum? Sudah ya, oke. Alhamdulillah, sip. Coba satu lagi, cowok ya, sudah belum ya ini sih cowoknya ini. Mas Fadel, sudah dibuka tadi yang soal Ustazah share di grup? Sudah belum? Mas Fadel ada di tempat tidak ini? Oh, ya, tidak ada respon dari Mas Fadel. Oke, anak-anak, Ustazah akan share screen. Tolong, Ustazah minta tolong kepada kalian nanti untuk bisa membacakan soalnya ya. Ini ada Mas Fadel, Mbak Hanan, Mbak Salwa, Mbak Iza, Mbak Dara, Mas Hilbran, Mbak Naya, Mbak Faisa, Mbak Nabila, banyak sekali. Nanti Ustazah minta tolong untuk salah satu gantian membacakan soalnya ya. Ustazah izin share screen anak-anak. Kemudian Ustazah buka dulu. Nah, ini tadi. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan ya? Ya, oke, coba. Terima kasih. Ustazah minta tolong salah satu dari kalian untuk membacakan soalnya dan menjawab. Menjawabnya kita sama-sama aja deh. Nanti kalian enggak mau baca soalnya nanti ya. Yuk, coba nomor 1. Silahkan, tolong dibaca. Mbak Nabila. Yuk. Baca soalnya, Us. Baca soalnya. Pernyataan yang benar mengenai ciri pembelahan meiosis adalah yang mana? Sudah, mungkin oke, sudah ada yang menjawab, mantap, sip. Pernyataan yang benar mengenai ciri pembelahan meiosis. Berarti ini adalah ciri, kalian bisa membedakan ciri meiosis dan ciri mitosis. Harus bisa, besok keluar usia. Besok keluar itu anak-anak. Jadi harus tahu bedanya mitosis dan meiosis besok keluar. Jawabannya adalah apa? Ayo coba. Yang mana? A, B, C, D. Oke, Mas Haris sudah jawab, Mbak Berli sudah jawab, Mbak Naya sudah, Mbak Nabila, oke, Mbak Iza sudah. Oke, sip. Terima kasih anak-anak semua, Mbak Diandra. Oh ya, ada yang tanya ini. Terima kasih. Sip, Mbak Safa juga. Oke, kita cek ya. Jawabannya adalah yang A. Benar. Jadi ciri pembelahan meiosis adalah dapat menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Nanti hasilnya adalah 4 sel anak. Gitu ya. Sedangkan kalau pembelahan mitosis itu hasilnya tidak 4, tapi hasilnya berapa? 2 sel anak. Gitu ya. Nah, coba sekarang yang B. Memiliki jumlah kromosom yang sama seperti sel induk. Jumlah kromosom sama seperti sel induk. Ini ciri mitosis apa ciri meiosis? Ciri apa? Itu ciri mitosis. Iya, betul. Itu ciri mitosis. Memiliki jumlah kromosom yang sama seperti sel induk itu ciri mitosis. Sekarang berapa jumlah kromosom sel anak yang sama seperti sel induk? Berapa jumlahnya? Beritahu Ustazah. Ya, beritahu. Berapa jumlah kromosom? Kromosom pada pembelahan mitosis. Kan tadi 2N, betul. 2N ya anak-anak ya, 2N, iya, atau 46. Gitu.
itu adalah jumlah kromosomnya 2N, sama seperti induknya. Tapi kalau meiosis itu nanti N, jumlah kromosomnya N, ya, atau haploid, atau separuh dari kromosom induk, begitu. Terus yang C, mengalami pembelahan 1 kali pembelahan sel. Ini adalah ciri pembelahan mitosis. Ingat-ingat, ini adalah ciri pembelahan mitosis. 1 kali. Kalau meiosis berapa kali? Kalau meiosis berapa kali pembelahan? Iya, ada yang sudah menjawab. Betul. Kalau meiosis ada 2 kali pembelahan, yaitu pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2. Gitu ya. Sedangkan yang D terjadi pada sel somatik. Nah, ini coba. Tadi ada yang tanya ke Ustazah. Terjadi pada sel somatik. Apa tuh sel somatik itu? Ya, beritahu Ustazah. Ada yang tahu enggak sel somatik itu? Yuk. Sel somatik, iya, iya. Ini sudah ada yang jawab ya, pinter, banyak yang benar ini, Mas Hatta, Mbak Salwa, Mbak Akila, ya benar, Mbak Safa, ya. Sel somatik adalah sel tubuh. Sel somatik adalah sel tubuh, berarti yang terjadi pada sel somatik itu pembelahan mitosis atau meiosis? Pembelahan mitosis. Kalau meiosis terjadinya di mana? Kalau meiosis terjadinya tidak di sel tubuh, tapi di mana? Di organ reproduksi. Iya, betul. Kalau meiosis di gamet, pada pembentukan gamet. Begitu ya. Oke, Mbak Diandra paham ya? Tadi alhamdulillah bagus pertanyaannya. Senang Ustazah kalau kalian tidak bisa, tidak tahu, tanyakan aja. Gitu ya, biar paham. Gitu ya. Paham ya? Sel somatik itu sel tubuh. Jadi ini pembelahannya mitosis. Begitu. Oke, lanjut ya. Jawabannya adalah yang A, ini tadi. Pembelahan meiosis itu adalah yang A, menghasilkan 4 sel anak yang bersifat haploid. Lanjut, nomor 2 sekarang. Tolong salah satu membaca ya, Mbak Sekar. Silahkan. Perhatikan gambar tahap pembelahan dan pernyataan berikut. 1. Benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. 2. Kromatid menuju kutub berlawanan. 3. Terbentuk benang spindel dan kromosom terlihat semakin jelas. 4. Kromosom berada di daerah ekuator sel. 5. Kromatid telah sampai di kutub-kutub berlawanan. Pernyataan yang menunjukkan ciri tahap pembelahan sel seperti pada gambar terdapat pada nomor. Sekarang Ustazah tanya, ada gambar seperti ini. Ini namanya fase pembelahan mitosis yang apa? Ya, yang apa? Iya, betul. Terima kasih ya, Mbak Salwa, Mbak Dara, Mbak Diandra, betul semua. Metafase. Sekarang kamu ingat kembali, apa ciri-ciri fase pada metafase? 1 sampai 5 kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? Yuk, beritahu saya. Ya, oke. Yuk yang lain. Ya, yuk yang lain, Mas Haris, Mbak Berli, Mbak Dara sudah menjawab. Jawabannya juga sama. Oke, Mbak Fania juga sudah menjawab. Mbak Tasya juga sudah menjawab. Oke, betul semua. Jawabannya adalah yang C. Metafase itu cirinya adalah nomor 3 dan 4. Apa cirinya metafase 3? Terbentuk benang spindel dan kromosom terlihat semakin jelas. Itu ciri metafase. Dan juga yang keempat, kromosom berada di daerah ekuator sel. Itu juga ciri metafase 3 dan 4. Gitu ya. Kalau nomor 1, benang-benang kromatin memendek dan menebal, membentuk kromatid. Ini ciri apa? Yuk, beritahu Ustazah. Kalau yang nomor 1, itu ciri apa? Benar sekali. Iya, pintar Mbak Naya, Mbak Dara. Oke, sip, benar ya. Ini ciri profase. Ini ciri profase. Kalau yang nomor 2, kromatid menuju ke kutub berlawanan. Ciri apa? Ciri apa? Oke, iya benar sekali. Iya, benar. Mbak Sekar, Mbak Dara, Mbak Naya, betul. Mbak Safa, betul. Ini adalah ciri anafase. Sekarang,
Tadi 3 metafase ya, 4 juga metafase ya. Kalau ini kromatid setelah sampai di kutub berlawanan. Kalau ini ciri apa? Ya, beritahu saja yang nomor 5. Ini ciri apa? Oke, betul. Sampai, telah sampai, sudah sampai. Berarti ciri yang terakhir. Iya, betul. Sudah sampai di kutub berlawanannya, itu ciri telofase. Diingat-ingat ya. Sudah sampai di kutubnya. Kromatidnya sudah sampai, bukannya memisah, bukannya masih di jalan, tapi sudah sampai. Itu ciri telofase. Paham ya? Bisa membedakan ya? Jawabannya C. Oke, sekarang oke, enggak apa. Terima kasih anak-anak, kalian luar biasa. Lanjut ya, nomor 3. Silahkan tolong dibaca Mbak Iza, nomor 3. Ayo, Iza ada? Peristiwa berikut ini terjadi pada tahap-tahap pembuahan meiosis. 1. Terlihat benang-benang halus pada nukleus. 2. Dan nukleus menghilang. 3. Terbentuk 2 sel anakan haploid. 4. Terbentuk benang-benang spindle. 5. Sel anakan terpisah. 6. Kromosom homolog berpisah dan bergerak ke berlawanan tanpa pemisahan sentromer. Di sana terjadi pada tahap metafase 1 dan metafase 1 ditunjukkan oleh nomor. Yang mana anak-anak kira-kira jawabannya? Nomor 3. Ada yang sudah tahu jawabannya? Peristiwa berikut terjadi pada tahap pembelahan meiosis. Metafase 1 dan telofase 1. Ada yang tahu? Bisa chat Ustazah, salah enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa. Oke, sudah ada yang jawab. Mbak Hanan sudah jawab. Ada lagi? Ada lagi yang bisa menjawab? Oke, kita cek ya, anak-anak ya. Ada yang sudah menjawab, jawabannya C. Kita cek. Metafase. Metafase kalau kalian ketahui, ciri utamanya memang di tengah ya. Kromosom terletak di tengah ya. Ya, di sini enggak ada, iya betul enggak ada. Tapi berarti ini ada ciri yang lain dari metafase. Yang mana? Jawabannya untuk yang metafase adalah 2 dan 4. Ini nomor 2 dan nomor 4. C. Kemudian telofasenya, untuk yang telofase itu nomor berapa? Kan kalau telofase yang terakhir ya, nomor 3 dan 5. Ya, betul. Tadi jawabannya Mbak Hanan ya. Jadi telofasenya nomor 3. Ini yang lebih pastinya anak-anak. Telofase nomor 3 dan 5. Nomor 3 itu terbentuk 2 sel anakan haploid dan 5 sel anakan terpisah. Telofase kan dia jadi 2 atau jadi 4 gitu kan. Sedangkan yang metafase memang tidak ada, ini agak mengecoh, agak susahnya ya anak-anak ya. Metafase harusnya di bidang ekuator kromosomnya, tapi tidak ada. Iya memang tidak ada, tapi ciri yang lain adalah nomor 2 dan 4. Ini juga ciri metafase. Nomor 2, inti dan nukleolus menghilang, serta nomor 4, terbentuk benang-benang spindle. Gitu ya, anak-anak ya. Jawabannya yang C. Betul. Oke, paham? Lanjut, nomor 4. Silahkan, tolong dibaca. Mas Arya, nomor 4. Yuk. Ada, Mas Arya? Organ reproduksi laki-laki yang terletak di sepanjang uretra di bawah prostat serta berfungsi menyekresikan mucus dan cairan bening untuk menetralkan keasaman sisa urin adalah apa? Masih ingat enggak? Letaknya di bawahnya, di sepanjang uretra, di bawahnya prostat. Ini lebih kecil, bentuknya kecil, itu ya. Ayo, apa? A, B, C, D. Jawabannya beda. Ada yang B, ada yang A. Oke, ada yang B, ada yang A, tapi kebanyakan B. Yang mana? Oke, kita cek. Kelenjar apa toh yang seperti itu? Yang di bawahnya prostat, bentuknya kecil, fungsinya menyekresikan mukus dan cairan bening, menetralkan keasaman urin. Namanya kelenjar Cowper, anak-anak. Gitu ya. Jadi ini adalah kelenjar Cowper. Gitu.
Coba, kalau fast difference. Kalau fast difference, ini menghubungkan antara apa dengan apa? Coba beritahu saja. Ya, oke, benar ya. Pintar, uretra atau koper tadi. Kalau fast difference, menghubungkan antara apa dengan apa? Fungsinya fast difference. Dia berupa saluran, kan? Ada yang tahu? Menghubungkan antara, betul sekali, sip epididymis dengan vesicula seminalis. Ya, betul. Atau kantong semen. Ya, pintar. Epididymis dengan kantong semen atau vesicula seminalis itu fast difference ya. Kemudian kalau vesicula seminalis itu dia kantong semen yang memproduksi fruktosa itu ya, macam-macam itu untuk memberi nutrisi sperma. Kalau tubulus seminiferus ini apa anak-anak? Tahu enggak? Tubulus seminiferus ini ada di dalam apa? Beritahu saya. Ada yang ingat? Pintar, iya. Sip, pintar. Ada di dalam testis. Fungsinya, iya, sudah dijawab semuanya, sudah jawab fungsinya, benar ya. Fungsinya adalah untuk menghasilkan sperma, betul. Jadi fungsinya tubulus ini ada di testis ya. Tubulus dia testis. Nih, fungsinya adalah untuk memproduksi atau menghasilkan sperma. Ini anak-anak, betul ya. Terima kasih, sip, mantap, luar biasa kalian semua ya. Ini fungsinya untuk menghasilkan sperma. Dia juga berupa saluran berkelok-kelok yang ada di dalam testis untuk menghasilkan sperma. Oke, lanjut ya. Nomor 5, tolong dibaca. Nomor 5, silahkan. Nomor 5, coba Mas Khatam, yuk dibaca Mas Khatam. Organ reproduksi berikut. Fungsi bagian yang ditunjuk oleh nomor 1 adalah fungsi bagian yang ditunjuk oleh nomor 1. Yuk beritahu Ustazah. Dia seperti berupa saluran kan nomor 1 kan? Apa namanya nomor 1 itu? Sudah ada yang chat. Apa namanya nomor 1? Oke, sudah ada yang menjawab. Nomor 1 benar sekali. Iya, namanya adalah fast difference. Namanya fast difference. Apa fungsinya fast difference? Adalah jawabannya yang sudah benar ya, jawabannya yang A. Betul sekali. Untuk mengangkut sperma matang dari epididymis ke vesicula seminalis. Gitu ya, anak-anak. Benar, untuk mengangkut sperma matang dari epididymis ke vesicula seminalis. Itu fungsi dari nomor 1. Yang nomor 1 ini namanya adalah fast difference. Iya, betul. Ini fast difference. Oke, sekarang kalau yang ini, yang B fungsi dari apa? Mengatur suhu testis agar sesuai dengan kehidupan sel sperma. Itu fungsi dari apa? Ada yang tahu? Oke, betul sekali. Itu adalah fungsi dari skrotum. Fungsi dari skrotum. Sekarang kalau yang C, menyimpan sementara sperma sebelum dikeluarkan atau tempat pematangan sperma juga bisa. Di mana? Oke, benar sekali. Di epididymis. Iya, epididymis. Ya Allah, ini mana ini? Di epididymis. Sekarang, kalau yang menghasilkan makanan bagi sperma, itu di mana yang menghasilkan? Betul sekali. Ya, yang do itu jawabannya ya vesicula seminalis. Ini yang menghasilkan memberi nutrisi pada sperma atau kantong semen sama. Ya, benar. Ini ya, ini. Paham anak-anak? Yuk, kita lanjut ya. Sebentar, coba Ustazah mau tahu. Tidak usah lah, cukup ini. Nomor 6. Yuk, kita mulai ke nomor 6. Perhatikan, maaf kalian yang membaca ya. Oke, kalian yang membaca, tolong satu orang membaca. Mas Haris, yuk, Mas Haris. Halo, perhatikan bagian spermatogenesis berikut. Bagian yang berkromosom diploid ditunjukkan oleh nomor. Ya, spermatogenesis. Apa spermatogenesis? Beritahu Ustazah.
Spermatogenesis itu apa? Betul sekali. Spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sperma. Terjadinya di mana spermatogenesis? Terjadinya di mana? Coba chat usadah, semua chat usadah. Terjadinya di testis, betul sekali. Itu jawab cewek ya ini ya. Malahan terjadinya di testis, iya betul. Spermatogenesis terjadi di testis adalah proses pembentukan sperma. Sekarang bagian yang berkromosom diploid 2N. Nomor berapa? 1, 2, 3, 4, apa 5? Yang mana? Atau ada 2? Ini ada 2 ini. Yang diploid nanti ada 2. Yuk beritahu saja jawabannya yang mana? A, B, C, D. Yang mana? Ini sudah ada yang sudah chat saja ya. Oke, jawabannya ada beda-beda ya. Ada yang Do, ada yang A. Oke. Ya, sekarang kita cek ya anak-anak ya. Ada yang C. Coba. Yang diploid itu adalah yang diploid itu adalah yang paling atas. Yang sel induk spermatogonia gitu ya. Spermatogonia. Jadi oke, sip. Jadi spermatogonia dan juga spermatosit primer ini nomor 1 dan 2 inilah yang bersifat diploid. Gitu. 1 ini spermatogonia ya. 2 ini namanya spermatosit primer. Kemudian 2 mengalami pembelahan meiosis anak-anak. Jadi nomor 3 gitu. Apa nomor 3 jawabannya ini? Apa namanya nomor 3 ini? Tahu enggak apa namanya nomor 3? Iya, 3 sampai 5 haploid, betul sekali. 3 sampai 5 haploid. Nomor 3 namanya apa? Ada yang tahu? Yuk beritahu saja. Oke, spermatosit sekunder, betul sekali spermatosit sekunder. Kalau nomor 4 namanya apa? Nomor 4. Oke, sip, benar. Mbak Hanan, Mbak Sekar, spermatid. Mas Hatam. Sekarang spermatid mengalami diferensiasi menjadi nomor 5. Apa namanya nomor 5? Oke, sip. Ya, Mas Haidar juga sudah lengkap ya. Spermatozoa atau sperma. Jadi dari satu sel induk sperma dihasilkan 4 sel sperma atau spermatozoa. Gitu ya. Yang diploid adalah 1 dan 2. Gitu anak-anak. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma, terjadinya di mana? Di testis. Gitu. Tepatnya di mana? Tepatnya di tubulus seminiferus testis. Gitu. Oke, lanjut ya. Sekarang nomor 7. Tolong dibaca. Nomor 7, Mbak Dara. Yuk. Ovarium selain menghasilkan sel telur juga berfungsi untuk menghasilkan hormon. Sebutkan hormon yang dihasilkan oleh ovarium. Sebutkan hormon yang dihasilkan oleh ovarium. Ingat enggak? Yuk beritahu saja yang mana? A, B, C, D. Oke. Oke. Ada beda, yang jawab ada 2 versi ya. Coba kalau kalian pilih yang mana? Ada yang jawab B, ada yang jawab D. Yang mana? Yang dihasilkan oleh ovarium, ya. Yang dihasilkan oleh ovarium adalah yang yang mana? Beda perut ya, ke depan sama ke belakang ya. B atau D. Ini ya jawabannya. Yang dihasilkan oleh ovarium itu adalah hormon estrogen dan progesteron, anak-anak. Ini yang dihasilkan oleh ovarium. Jawabannya yang B, ya. Itu ya, anak-anak ya. Oke. Enggak fokus ya. Oke, enggak apa-apa. Kita senang karena udah mau jawab, senang sekali Ustazah. Yang B jawabannya. Sekarang kita cek ya. Kalau LH dan FSH ini juga hormon ya. Masih ingat enggak? Hormon untuk pada siklus menstruasi kan dia kan. Yuk sekarang Ustazah mau tanya. LH dan FSH dihasilkan oleh apa?
Ada yang tahu? Iya betul. Di otak bukan usia, otak, benar sekali. Yaitu tepatnya di kelenjar pituitari. Oke, betul, Mbak Diandra ya. Sip. Ini di otak yang menghasilkan. Tepatnya adalah di kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari atau hipofisis pituitari atau kelenjar hipofisis. Sama. Tuh ya. Sekarang kalau yang C, beritahu Ustazah, ini juga hormon ini. Apa organ yang menghasilkan hormon yang C? Ya, beritahu Ustazah. Sip. Pintar sekali. Ya, betul ya. Jawabannya adalah testis. Testis. Iya. Ini adalah testosteron, hormon yang dihasilkan oleh testis. Sekarang, kalau ini LH, FSH, estrogen, progesteron, ini 4 hormon ini digunakan pada peristiwa apa? Dia berperan pada peristiwa apa? Yang do? Iya betul, betul. Yang jawab cowok-cowok ini. Oh iya, ada yang cewek juga. Ya, cewek pasti tahu lah ya. Ya benar-benar. Jawabannya LH, FSH, estrogen, dan progesteron untuk peristiwa menstruasi. Menstruasi. Ini ya, anak-anak ya. Oke, lanjut nomor 8 sekarang. Silahkan tolong dibaca Mbak Naya, nomor 8. Yuk. Berdasarkan gambar tersebut, nama bagian yang ditunjuk oleh setiap angka beserta fungsinya yang sesuai adalah. Nama bagian yang ditunjuk oleh setiap angka beserta fungsinya yang sesuai. Coba kita cek. Nomor 1. Benar, coba kalian aja lah yang sudah mau dicat aja. Kalian jawabannya yang mana? A, B, C, D. Yang mana? Oke, kita cek. Oke, sama semua jawabannya. Bagus, betul. Berarti sudah bisa ya. Mbak Diandra, Mbak Berli. Sip. Nih, ini ada namanya, ini siapa ini? Ya, jawabannya adalah yang B. B itu nomor 2. Nomor 2 ini ya, namanya tuba fallopi atau nama lainnya oviduct. Fungsinya sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Itu. Jadi ini nama nomor 2 ini namanya tuba fallopi atau oviduct. Fungsinya sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Berupa saluran kan ini kan, atau nama lainnya juga saluran telur gitu ya. Saluran telur ada 2, sini kanan dan kiri. Sekarang sudah mau tanya, itu kan tempat terjadinya fertilisasi. Yuk beritahu Ustazah, apa tuh pengertiannya fertilisasi itu? Ada yang tahu apa tuh pengertiannya fertilisasi? Apa? Oke, sip, betul sekali, pembuahan. Ya, bertemunya itu loh. Ya, betul sekali. Bertemunya sel telur dengan sel sperma. Ya, peleburan, penyatuan. Benar. Peleburan, penyatuan sel telur dengan sel sperma. Ya, oke, betul sekali. Itulah yang namanya fertilisasi. Terjadinya di oviduct atau tuba fallopi. Gitu ya, anak-anak. Kalau nomor 1, ini namanya adalah ovarium. Kalau nomor 4, ini Ustazah ambil yang apa ya ini, mulut rahim. Kalau ke atas lagi harusnya rahim ya. Kalau ini sudah ambil cervix lah atau mulut rahim. Nomor 5 ini nanti ke vaginanya, lebih ke situ. Itu ya anak-anak ya. Ya lanjut, kita ke nomor 9. Tolong dibacakan nomor 9 satu orang. Yuk Mas Haidar, tolong dibaca. Oh iya. Beberapa fungsi organ reproduksi wanita berikut. 1. Penghasil sel telur atau ovum. 2. Tempat terjadinya proses pembuahan. 3. Jalan ovum dari ovarium menuju ke uterus. 4. Tempat perkembangan janin. Oviduct memiliki fungsi yang tepat pada nomor. Oke, kita jawab dulu ya. Nanti sudah jawab, ada yang bertanya tadi. Oviduct memiliki fungsi yang terdapat pada nomor tadi sudah oviduct, tapi ini nama lainnya. Yang mana jawabannya? A, B, C, atau D? Oviduct sama saja tuba fallopi.
Jadi fungsinya adalah, oke, jawabannya sama semua, Mbak Berli, Mbak Safa, Mbak Diandra, jawabannya sama semua. Jawabannya betul. Yang apa? Mas Hatam juga sama. Yang B. Jawabannya yang B. Tempat terjadinya proses pembuahan atau fertilisasi itu di sini, oviduk. Dan juga nomor 3, jalan ovum. Dari ovarium menuju ke uterus. Dari ovarium sampai ke uterus kan lewat itu, saluran oviduk itu kan, atau saluran telur itu kan, atau tuba falopi. Gitu ya. Oke, betul. 2 dan 3 jawabannya. Itu anak-anak. Sekarang tadi ada yang tanya, infundibulum itu apa? Nama lain infundibulum ini adalah fimbria. Yang Ustazah tulis pakai huruf besar ini apa namanya? Tambahan ya anak-anak ya, fimbria atau infundibulum. Apa gunanya? Fungsinya adalah untuk menangkap telur yang berupa corong itu loh anak-anak. Yang berupa corong berumbai-rumbai itu loh. Itu. Fungsinya adalah untuk menangkap sel telur. Itu ya. Tadi ada yang bertanya ke Ustazah, infundibulum itu apa gitu. Nama lainnya fimbria. Yang gunanya untuk menangkap sel. Yang mana itu? Ini loh. Yang bentuknya seperti corong. Dekatnya ovarium. Yang bentuknya seperti corong begini. Dekatnya ovarium. Gitu ya. Paham ya anak-anak? Coba sekarang sudah mau tanya. Semuanya jawab. Tadi nomor 2 dan 3 adalah fungsi dari oviduk. Sekarang kalau yang nomor 1, ini fungsi dari apa? Beritahu Ustazah, chat Ustazah. Oke, benar. Nomor 1, benar sekali adalah fungsi dari ovarium. Penghasil sel telur atau ovum. Ini adalah fungsi ovarium. Sekarang kalau yang nomor 4, tempat perkembangan janin. Ini fungsi dari apa? Yuk, chat Ustazah. Betul sekali. Ini fungsi dari rahim, ya. Oke. Ini fungsi dari rahim atau nama lainnya uterus. Ya, betul. Lanjut ya, anak-anak ya. Sekarang nomor 10. Tolong dibaca nomor 10 Mas Fadil. Masih ada enggak Mas Fadil di sini? Ya, silakan Mas Fadil. Ada Mas Fadil? Ya, oke. Ada enggak Mas Fadil di sini? Oke, ganti ya. Coba satu orang. Mbak Safa coba nomor 10. Mbak Safa Acintia. Saat terjadi ovulasi, sel telur meninggalkan ovarium. Perjalanan ovum setelah meninggalkan ovarium adalah? Ya, jadi ovulasi. Setelah terjadi ovulasi, sudah tanya dulu, apa tuh artinya ovulasi? Coba beritahu Ustazah. Ovulasi itu apa tuh? Yuk, chat Ustazah. Ovulasi adalah, ya, Ustazah tunggu. Chat Ustazah. Saat terjadi ovulasi, ovulasi itu apa? Ada yang tahu enggak? Oke. Oke, ada ini enggak apa-apa, salah enggak apa-apa anak-anak. Salah enggak apa-apa. Benar. Ada yang benar, ada yang kurang tepat ya, enggak apa-apa. Betul sekali. Ovulasi adalah lepasnya telur dari ovarium. Lepasnya telur yang sudah matang dari ovarium. Lepasnya telur dari ovarium. Ini ovulasi. Sel telur meninggalkan ovarium, perjalanan, jadi setelah terjadi ovulasi, lepaskan telur dari ovarium kan, maka perjalanan ovum setelah meninggalkan ovarium adalah kemana? Terus apa jawabannya? Setelah keluar dari ovarium, yang mana jawabannya? A, B, C, D. Yuk beritahu Ustazah. Oke, sama ya jawabannya ya. Ya, sama semua jawabannya. Sip. Jawabannya setelah telur lepas dari ovarium, namanya ovulasi, ditangkap oleh infundibulum atau fimbria. Betul. Setelah dari infundibulum terus kemana? Ke tuba falopi atau ke oviduct lewat saluran itu. Terus setelah dari oviduct kemana? Ke uterus. Iya, betul sekali. Jawabannya yang B. Banyak yang benar ini tadi. Itu ya, anak-anak. Sip. Lanjut nomor 11. Tolong dibaca salah satu
Mbak Kinaira. Yuk. Peristiwa menstruasi terjadi karena Peristiwa menstruasi terjadi karena, masih ingat apa jawabannya? Berarti ini sama saja pengertian menstruasi kan? Yuk, chat Usadah, apa jawabannya? A, B, C, D. Oke, jawabannya sama semua. Sip, sudah bisa ya, berarti ya. Menstruasi itu apa ya? Oke, jawabannya adalah benar sekali, C. Yaitu meluruhnya dinding rahim karena tidak terjadi pembuahan, jadinya luruh atau rontok dinding rahimnya. Bersama dengan apa? Bersama dengan sel telur yang tidak dibuahi. Gitu ya, itulah peristiwa menstruasi. Dan itu terjadi setiap 28 hari sekali pada wanita atau 1 bulan sekali. Gitu ya, bisa maksimal sampai 1 minggu terjadinya menstruasi. Hormon-hormonnya sudah tahu ya, apa saja, nanti dibaca lagi. Ada 4 hormon, FH, LH, FSH, estrogen, dan progesteron. Itu yang berperan. Oke, sip, terima kasih. Jawabannya sudah betul ya, C. Lanjut, nomor 12. Tolong salah satu membaca, Mbak Safa Khairunisa. Yuk. Cermati fungsi-fungsi organ reproduksi wanita berikut. Pertama, penghasil hormon progesteron dan estrogen. 2, tempat terjadinya fertilisasi. 3, sebagai jalan kelahiran bayi secara normal. 4, tempat perkembangan zigot setelah terjadi fertilisasi. Fungsi ovarium dan uterus secara berturut-turut terdapat pada nomor. Iya. Fungsi ovarium. Nomor berapa? Uterus nomor berapa? Yuk, chat, beritahu saya. Fungsi ovarium. Oke, ya, enggak apa-apa, Mbak Faisa, silahkan. Fungsi ovarium. Oke. Jawabannya, yuk. Nomor berapa? A, B, C, D. Ada yang sudah menjawab ini? Ya. Fungsi ovarium adalah, maaf anak-anak, ini tidak ada di sini ya jawabannya ya. Sudah salah ya. Jawabannya fungsi ovarium nomor 1, betul. Nomor 1, fungsi, ya enggak nemu. Benar sekali. Karena sudah salah menuliskan ini. Fungsi ovarium nomor 1, betul. Penghasil hormon progesteron dan estrogen. Ya. Sedangkan fungsi uterus adalah nomor berapa? Nomor 4. Tempat perkembangan zigot setelah terjadi fertilisasi. Harusnya yang ini aja, tak ganti 4. Gini ya, anak-anak ya. Seperti ini. Oke, enggak nemu ya, maaf ya. 1 dan 4 ulus, iya betul. 1 dan 4, jawaban yang tepat. Kalau fertilisasi di oviduk ya, atau tuba falopi. Kalau jalan kelahiran bayi secara normal lewat mana? Yuk, chat Usadah. Lewat mana? Kalau jalan lahirnya bayi. Gimana? Iya betul sekali. Sudah ada yang menjawab. Lewat vagina. Ini. Lanjut, nomor 13. Silahkan satu orang membaca ya. Coba Mbak Diandra, nomor 13. Ya, oke. Silahkan Mbak Dara. Nomor 13, yuk silahkan. Mbak Diandra? Ada? Oke. Progesteron pada siklus hormon progesteron pada siklus menstruasi berperan dalam proses. Iya. Apa jawabannya? Ya, ada yang chat Usadah ya? Boleh chat Usadah. Iya, betul sekali. Sudah jelaskan ya dulu ya, benar sekali ya, sudah benar, banyak yang benar. Jawabannya adalah yang A. Ingat-ingat anak-anak. Jadi fungsinya hormon progesteron adalah untuk menebalkan dinding uterus. Makanya ketika di siklus menstruasi yang bagian pasca ovulasi itu hormon progesteronnya kan naik kan, maksimal kan, gitu. Karena memang fungsinya adalah untuk menebalkan dinding uterus atau dinding rahim. Gitu. Jadi kalau kamu lihat itu akan naik uterusnya akan maksimal gitu, dan hormon progesteronnya juga akan maksimal pada fase
pasca ovulasi. Itu ya anak-anak ya. Lanjut nomor 14. Yang B apa? Sebentar. Yang B pertumbuhan folikel primer. Apa ini? Ini hormon apa? FSH. Kok besar, kok kecil semua? FSH. Follicle stimulating hormone. Ini ya. Untuk pertumbuhan folikel primer. Itu hormon yang diperlukan adalah hormon FSH. Gitu. Oke. Paham ya? Ini mungkin besok yang keluar akan sederhana saja anak-anak ya, tidak sampai hormon apa gitu, enggak sampai begitu ya. Yang C sama D apa Kalau yang Do, pembentukan corpus luteum ini tidak pakai hormon ya anak-anak ya. Jadi corpus luteum itu adalah kulitnya. Jadi ovum lepas, tinggal bungkusnya kan. Nah, ini adalah bungkus dari ovum yang lepas. Ovum yang lepas karena sudah matang. Nah, malah dia punya fungsi corpus luteum itu. Corpus luteum itu fungsinya adalah untuk apa? Untuk menghasilkan hormon progesteron. Ini dia memacu progesteron malahan. Ini fungsinya corpus luteum. Nah, ini enggak sih. Penghentian produksi enggak lah, itulah. Ya ini ya, cukup ya. Yuk kita lanjut saja, nomor 14. Silahkan dibaca Mbak Akila. Yuk. Suatu penyakit memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Timbul luka di daerah alat kelamin, terjadi pembekaan kelenjar getah bening disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, timbul bercak kemerahan terutama di telapak tangan. Penyakit reproduksi yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah apa anak-anak jawabannya? A, B, C, D. Ini sudah kelihatan sekali. Oke, sudah ada yang menjawab. Ya, sama ya jawabannya. Oke, sama semua. Benar sekali. Jawabannya adalah sifilis. Diingat-ingat cirinya anak-anak. Ingat cirinya dan ingat apanya, bakteri ataupun mikroorganisme yang menyebabkan penyakit itu. Kalau Treponema pallidum itu adalah sifilis. Itu ya. Kalau sekarang Ustazah mau tanya coba. Ini ciri-ciri untuk sifilis ya, memang ya diingat-ingat. Kalau untuk gonorrhea, cirinya apa? Ada yang tahu? Untuk gonorrhea, cirinya? Yuk bisa chat Ustazah. Tahu enggak? Kencing nanah, iya betul. Kencing nanah. Untuk gonorrhea itu menyerang apakah laki-laki saja, perempuan saja, atau bisa laki-laki perempuan? Tahu enggak kalian? Untuk gonorrhea. Iya, betul. Ya, semua, iya benar. Semua ya, anak-anak ya. Perempuan bisa, laki-laki bisa gonorrhea itu. Terus, ciri lainnya. Gonorrhea itu nanti ketika buang air kecil terasa sakit tidak? Ciri-ciri lain dari gonorrhea. Nyeri, iya betul. Nyeri, iya betul. Iya, iya benar. Sakit, ya. Jadi ketika buang air kecil akan terasa sakit. Itu ciri dari selain keluar nanah, bisa menyerang laki-laki dan perempuan, dan juga akan merasa nyeri ya ketika buang air kecil. Begitu anak-anak. Penyebabnya juga bakteri. Namanya hampir sama. Apa namanya? Namanya adalah Neisseria gonorrhoeae. Itu ya anak-anak ya. Itu. Ya, kalau AIDS disebabkan karena virus. Apa nama virusnya? Beritahu saja. Apa nama virusnya? Oke, benar HIV. Iya. Yang diserang apa? Yang diserang apa? Tubuh kita ketika AIDS imun. Iya, betul. Kekebalan tubuh. Iya, betul. Ya, sip pintar. Terima kasih anak-anak. Lanjut nomor 15. Tolong dibaca Mbak Berliana. Yuk. Silahkan. 15. Ada Mbak Berliana? Oke, yang lain ya. Coba. Silahkan, Ustazah minta tolong untuk dibaca. Mbak Alivia, nomor 15.
Pasangan antara jenis penyakit dan penyebabnya yang benar adalah pasangan antara jenis penyakit dan penyebabnya yang benar. Yang mana anak-anak jawabannya? Tadi sudah ada yang menjawab. Iya. Ada yang jawab. Ya, betul, sama semua. Oke, jawabannya sama. Do ya, diingat-ingat ya, sifilis itu karena bakteri namanya adalah Treponema pallidum. Betul. Nomor 16 sekarang. Sudah yang baca aja ya, kalian yang jawab ya. Upaya mencegah terjangkitnya penyakit reproduksi seperti disebutkan berikut ini, kecuali yang mana? Yuk, jawab. Oke, sudah ada yang menjawab. Oke, iya, betul. Oke, jawabannya ada yang beda. Yang mana? Kecuali. Kecuali. Berarti yang, iya, jawabannya yang do. Yang do ya, anak-anak ya. Jadi, upaya mencegah terjangkitnya penyakit reproduksi seperti disebutkan berikut ini, kecuali membersihkan alat kelamin dari bagian belakang ke depan. Ini bukan upaya mencegah, ini justru nanti kalau seperti itu bakteri dari ketika habis buang air besar itu ya akan masuk ke bagian yang depan gitu ya anak-anak ya. Jadi tidak seperti itu. Kalau yang tadi ada yang jawab A, menggunakan celana dalam yang berbahan katun. Memang ini dianjurkan yang berbahan katun karena bahan katun itu menyerap keringat ya. Jadi memang dianjurkan yang menyerap keringat. Jangan yang berbahan jin gitu, tidak. Yang ketat itu tidak untuk dianjurkan. Begitu ya, anak-anak. Oke, lanjut nomor 17 sekarang. Perbedaan antara reproduksi vegetatif dan generatif pada tumbuhan dalam tabel berikut yang tidak tepat. Sudah mau tanya dulu sekarang. Reproduksi vegetatif dan generatif. Vegetatif itu pakai gamet, ada pakai telur sama sperma tidak? Yang pakai telur sperma itu yang mana? Yang generatif apa yang vegetatif? Tidak. Oke. Yang pakai oke. Yang pakai telur dan sperma, yang ada pertemuan telur dengan sperma itu adalah secara generatif. Ya, yang diingat-ingat anak-anak, diingat-ingat. Ini penting, harus tahu. Jadi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu yang pakai telur dan pakai sperma. Ada pertemuan telur dengan sperma. Sedangkan yang vegetatif tidak ada pertemuan telur dengan sperma. Terus pakai apa perkembangbiakannya? Pakai apa? Yuk chat Ustazah. Kalau yang vegetatif pakai apa untuk berkembangbiak? Kalau betul sekali. Pakai bagian tubuhnya, iya. Pakai bagian tubuhnya. Yang mana bagian tubuhnya? Bisa batang, bisa daun, gitu ya. Bisa akar, gitu. Jadi nanti bagian tubuh itu yang nanti menjadi individu baru. Itu kalau yang vegetatif. Yang 17 jawabannya apa ini kira-kira anak-anak? Tadi sudah ada yang chat Ustazah. Yang 17 apa jawabannya? Oke, ada yang sudah jawab. Yang 17 jawabannya adalah yang do, betul. Yang tidak tepat adalah yang do. Vegetatif terjadi pembentukan gamet jantan, generatif terjadi pembentukan gamet betina. Ini yang tidak tepat ini anak-anak. Itu ya. Vegetatif tidak ada gametan tidak ada. Dia pakai organ organ tubuhnya, anggota tubuhnya yang lain gitu. Paham ya anak-anak ya? Coba sekarang nomor 18. Perhatikan gambar di bawah ini. Cara perkembangbiakan pada gambar secara berurutan. Yuk beritahu Ustazah, yang A apa, yang B apa? A dulu, A namanya apa? B namanya apa? Oke. Yang A cacar bebek, betul. Yang A cacar bebek. Kalau yang B itu bawang bombay ya. Oke, sekarang jawabannya yang mana? A, B, C, D. Oke, iya betul. Iya, sama semua jawabannya. Iya, harus yakin ya. Cacar bebek perkembangbiakannya adalah dengan tunas. Namanya tunas adventif. Gitu ya.
Kenapa tunas adventif? Karena dia tumbuhnya tunas tidak pada bagian yang semestinya. Tapi kan dia bagian semestinya di mana? Oh, di ketiak daun gitu. Tapi kalau dia kan malah di tepi daun. Gitu. Tunas saja boleh atau tunas adventif juga boleh. Itu adalah perkembangbiakan cocor bebek ya, anak-anak ya, diingat-ingat. Sedangkan yang bawang bombay dengan cara apa? Dengan umbi lapis. Gitu ya. Bawang bombay dengan umbi lapis. Jadi jawabannya yang do. Nih. Paham ya, anak-anak ya? Oke, lanjut. Sekarang nomor 19. Perkembangbiakan dengan geragih atau stolon ditunjukkan oleh nomor yang mana? A, B, C, D. Yang mana? Geragih atau stolon? Beritahu Usadah, chat Usadah. Ya. Geragih. Berarti kan itu batang, menjalar, gitu kan? Di atas bisa, di bawah permukaan tanah juga bisa. Iya, sudah benar ya. Ya, satu itu apa, Us? Ada yang tanya. Satu ini namanya lili Paris ya, anak-anak ya. Kalau kalian mungkin tahu tanaman hias yang ada putihnya, ada hijaunya, tahu enggak? Itu namanya lili Paris. Ini kan apa batangnya kan menjalar di permukaan tanah kan, atau bisa di bawah tanah. Ini memang tidak biasa ya anak-anak ya. Ini lili Paris. Jawabannya adalah yang mana? Yang A. Geragih atau stolon itu nomor 1. Apalagi coba? Apalagi tahu enggak untuk yang dengan cara geragih atau stolon? Strawberry, iya betul. Selain strawberry apalagi? Tahu enggak? Selain strawberry ada kurang tepat ya. Rumput teki, ya betul sekali. Jadi ada rumput teki, strawberry, iya betul. Pegagan, iya betul. Jadi ada strawberry, selain lili Paris itu ya, rumput teki juga dengan ini, kemudian pegagan, ya. Sekarang coba yang nomor 2. Dengan cara apa ini nomor 2? Itu bawang merah kan, Us? Iya. Kalau bawang merah dengan cara apa? Yuk, chat Isadah. Iya, oke, betul. Betul sekali. Kalau bawang merah dengan cara umbi lapis. Ingat-ingat anak-anak. Umbi lapis. Kalau yang nomor 3, ini adalah jahe ya, laos ya, lengkuas ya. Dengan cara apa nomor 3? Ya, betul sekali. Dengan cara rizoma. Nomor 3 dengan cara rizoma atau akar tinggal. Kalau yang nomor 4 itu kentang anak-anak. Dengan cara apa itu? Kalau yang nomor 4. Iya, betul. Dengan umbi batang. Iya, betul. Dengan umbi batang. Ya, lanjut. Nomor 20 sekarang. Perhatikan langkah-langkah mencangkok sebagai berikut. Urutan yang tepat. Ya, tahu enggak? Ini adalah tugas kalian ya. Untuk perkembangbiakan buatan ya. Ya, tahu enggak jawabannya yang mana? A, B, C, D. Oke, sudah ada yang WA Sadah ini. Ya, cepat sekali kalian ya, dan itu sama ya, sama semua ya. Oke, benar sekali. Jawabannya adalah yang C. Jawabannya yang C, anak-anak. Sebentar. C, kita cek. Kelupas kulit batang dan kikis kambiumnya, betul. Kemudian 2, setelah nomor 4, setelah nomor 3, nomor 2 ya. Tutup batang dan yang telah dikikis dengan tanah yang subur dan plastik yang telah dilubangi. Ya, betul, tutup batangnya. Terus yang nomor 4, setelah itu ikat plastik menggunakan tali. Setelah itu siram tanaman sebanyak 2 kali sehari. Gitu ya, betul. Ini ya yang kalian harus praktekkan ya anak-anak untuk tugas kan. Tapi masih lama. Kerjakan besok-besok boleh, gitu ya. C jawabannya. 21 sekarang. Secara berturut-turut ada gambar bunga di sini. Bagian bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan jantan dan betina. Ya, beritahu Sadah mana yang jantan, mana yang betina. Ya, A, B, C, D. Yang mana?
Oke, sudah ada yang jawab. Yang lain tahu enggak? Oke, coba kita cek nanti. Oke, beda semua. Anak-anak menjawabnya beda-beda ya. Oke, sudah tanya dulu. Alat kelamin jantan. Alat kelamin jantan itu apa? Benang sari apa putih? Alat kelamin jantan itu apa? Benang sari atau putih? Jantan itu benang sari, iya betul. Jantan itu benang sari. Sekarang Ustazah mau tanya, nomor berapa yang benang sari? Yang benang sari adalah nomor 2. Itu yang jantan. Sedangkan yang betina, kalau yang betina ini nanti dia putih. Kalau putih nomor berapa anak-anak? Putihnya nomor Oh ya, oke. Ya benar, ada yang kurang jelas ya, betul. Putihnya nomor 4. Enggak apa-apa anak-anak. Kalian sekarang salah enggak apa-apa, asal besok benar ya. Enggak apa-apa, sekarang salah enggak masalah. Ini ya, seperti ini. Jadi jawabannya yang mana? C, 2 dan 4. Gitu ya. Lanjut, 22. Untuk mendapatkan hasil tanaman yang banyak, cepat berbuah, banyak sampai ratusan anak-anak, dan cepat berbuah, dan sama persis dengan induknya, dilakukan dengan cara apa? Tahu enggak? Dilakukan dengan cara apa? A, B, C, D. Ada yang tahu? Ini besok enggak keluar anak-anak. Yang ini sudah tidak keluarkan ya, yang teknologi sudah tidak keluarkan. Ini nanti untuk iya, ya mungkin kalian juga masih kurang familiar ya. Jawabannya do anak-anak. Kultur jaringan. Nah ini untuk pengetahuan aja, besok tidak keluar kalau yang ini ya. Lanjut ya, nomor 23. 23. Berikut ini beberapa cara perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan secara vegetatif alami ditunjukkan oleh nomor berapa vegetatif alami? Vegetatif alami. Berarti kan ada 2 vegetatif kan, alami sama buatan. Kalau yang alami campur tangan manusia atau tidak? Kalau yang alami campur tangan manusia atau tidak? Tidak, ya. Alami tidak campur tangan manusia, betul. Kalau yang buatan pakai campur tangan manusia. Nanti kamu buatnya yang vegetatif buatan ya. Yang tugasnya Ustazah. Yang mana yang alami? Jawabannya tadi sudah ada yang jawab tadi. Oke, jawabannya tadi sudah ada yang menjawab. Oke, betul. Yang mana jawabannya untuk perkembangbiakan vegetatif alami? Nomor 2. Ya, ini alami. 2. 3. Tolong ya, nomor 2. 3. Rizoma itu juga alami. Vegetatif alami. 7. Umbi batang itu juga vegetatif alami. Dan nomor 8. Ya, betul sekali. Jawabannya yang do. Ini vegetatif alami. Sedangkan mencangkok, kemudian setek, kemudian merunduk, kemudian ovulasi, itu vegetatif buatan. Gitu ya, anak-anak ya. Tuh, paham ya? 24. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Ada yang tahu? Ya, coba chat Ustazah. Gambar apa ini? Tidak ada. Gambar perkembangbiakan dengan cara apa? Dengan cara cangkok. Iya betul, mencangkok. Cangkok. Sekarang pertanyaannya, tumbuhan yang juga dapat dikembangbiakan dengan cara tersebut kecuali apa? Jadi yang bisa dicangkok adalah tanaman yang punya kayu, dikotil. Sekarang berarti kecuali yang bukan, berarti yang bukan dikotil yang mana jawabannya? Oke, betul semua. Ya betul, betul sekali. Jawabannya yang do. Pohon pepaya. Ini tidak punya kambium anak-anak. Jadi dia tidak bisa dikembangbiakan dengan cara mencangkok, tidak bisa pohon pepaya. Ya, 25 sekarang. Sebagian besar bibit tanaman buah dihasilkan dari proses mencangkok, gitu ya. Hal ini disebabkan terdapat keuntungan pada perkembangbiakan dengan cara mencangkok, yaitu yang apa? A, B, C, D, yang mana? Oke.
Oke, jawabannya banyakan yang apa? Yang C, betul sekali ya. Keuntungan dari mencangkok adalah sifat keturunan ya, sama persis dengan induknya, sama. Kalau kamu cangkoknya mangga, yang buahnya manis, ya nanti hasil cangkokanmu ketika kamu tanam ya nanti dia akan berbuah manis gitu. Ya, sifat turunannya sama persis dengan induknya. Sekarang 26. Kalau nanam biji sifatnya belum tentu sama, Us. Iya, betul. Kalau nanam biji sifatnya belum tentu sama. Gitu ya. Belum tentu sama seperti induknya. Karena biji adalah perpaduan ya, perpaduan antara dua tanaman kan. Gitu kan hasil penyerbukan toh itu. Gitu. 26. Tebu. Tahu tebu? Merupakan salah satu tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan cara vegetatif alami dan buatan. Yaitu dengan cara apa? Yuk beritahu saya. Apa? Jawabannya sama semua, sip, betul ya. Ya, betul. Tebu vegetatif alaminya adalah dengan tunas dan vegetatif buatannya adalah dengan setek batang. Oke. Nih, ingat-ingat anak-anak itu tebu. Sekarang nomor 27. Perhatikan gambar berikut. Tanaman di atas berkembang biak dengan cara apa? Ini apa? Kentang ya. Apa? Berkembang biakan kentang. A, B, C, D. Yang mana? Oke, sama semua jawabannya. Diingat-ingat ya, anak-anak harus tahu ya, kalian ya. Perkembang biakannya dengan umbi batang kentang. Sekarang nomor 28. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, perbedaan perkembangbiakan vegetatif pada ketela dan kentang dapat ditinjau berdasarkan apanya? Apa coba jawabannya? Itu kalau ada jalar, kalau ada jalar mencuat dari kentang berarti umbi batang. Iya, betul. Iya, dia punya mata tunas kan? Ini. Dia ubi. Ubi itu punya mata tunas, ketela atau ubi. Jadi jawabannya yang mana? Oke. Ada yang sudah menjawab. Jawabannya adalah betul sekali ya. Betul sekali. Coba. Iya. Ada yang jawabannya sudah banyak yang benar sih. Jawabannya do, anak-anak. Jawabannya do. Perbedaan perkembangbiakan vegetatif pada ubi itu kan umbi batang. Ini karena ini bagian batangnya. Jadi ubi itu adalah batang loh anak-anak. Kok bisa? Iya, dia punya mata tunas. Gitu. Yang ada mata tunasnya dia batang. Sedangkan yang wortel itu bagian tumbuhan ini adalah akarnya. Gitu, untuk berkembang biak akarnya bukan batangnya. Itulah yang membedakan antara perkembangbiakan vegetatif pada ketela atau ubi dan juga pada kentang. Maaf, ini wortel ya. Ini wortel, maaf anak-anak, ini wortel harusnya. Wortel ya. Jadi pada bagian tubuh yang digunakan. Lanjut nomor 29. Ini apa ini? Cacing apa ini menurut kalian? Coba chat Usada. Cacing apa ini? Cacing planaria, betul. Planaria. Sekarang pertanyaan Usada. Apa perkembangbiakan pada cacing planaria? Benar, cacing planaria. Apa perkembangbiakannya? A, B, C, D. Betul sekali. Oke, ada yang masih menjawab kurang tepat, tapi sudah banyak yang tepat. Jawaban untuk ini adalah fragmentasi. Planaria itu dengan cara fragmentasi. Ya, anak-anak ya. Kalau membelah diri, itu contohnya pada apa? Membelah diri contohnya pada apa? Yuk, ada yang tahu? 1 membelah jadi 2. 2 membelah jadi, oke. Paramecium, betul. Amuba, betul. Iya, betul. Membelah diri contohnya adalah amuba dan paramecium. Iya. Sekarang kalau yang tunas, yang dengan tunas, beritahu Ustazah contohnya hewan apa yang dengan tunas?
Yang dengan tunas. Oke, lebih tepatnya betul sekali. Sudah ada yang menjawab hydra. Hydra. Yang bentuknya sudah tahu kan? Hydra. Sekarang kalau partenogenesis, beritahu Ustazah, apa contoh hewan yang berkembang biak dengan partenogenesis? Oke, betul sekali. Ya, lebah, kecoa. Ya, pintar sekali. Lebah. Kemudian kecoa. Ini dengan partenogenesis ya. Sekarang nomor 30. Ya, Ustazah bacakan. Beberapa makhluk hidup, terutama hewan tingkat rendah, seperti tampak pada gambar, dapat bertahan hidup dengan melakukan reproduksi secara sederhana. Hewan tingkat rendah yang berkembang biak dengan membelah diri. Dengan membelah diri. Yang mana? A, B, C, D. Yang mana dengan membelah diri? Oke, sip, pintar sekali. Benar. Jawabannya yang C, 2. 2 ini adalah paramecium. Dan nomor 4. 4 itu amuba. Tadi sudah ya, dengan membelah diri. Kalau nomor 1, ini apa nomor 1? Nomor 1 itu adalah, iya, benar. Nomor 1 hidra. Yaitu dengan cara apa hidra? Dengan tunas. Ya, anak-anak ya. Nomor 1 itu hidra. Oke. Hidra itu dengan tunas. Kalau yang ini nomor 3 apa? Kalau nomor 3 apa? Oke, benar sekali. Planaria. Planaria ini dengan fragmentasi. Ini ya, anak-anak. 31. Sekarang ini keluar us ini ya. Fertilisasi internal. Hewan P mengalami fertilisasi internal. Kalau ada yang masih mau bertanya boleh ya, yang ini seperti ini ya. Hewan P mengalami fertilisasi secara internal, serta embrionya mendapatkan makanan dari albumin dan kuning telur. Embrio dari kuning telur. Sementara hewan Q mengalami fertilisasi secara internal, dan embrionya mendapatkan makanan dari tubuh induknya melalui plasenta. Contoh hewan P dan Q yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah apa? Ya, apa? P itu makan secara internal, makanannya dari kuning telur. Kemudian Q itu fertilisasi internal, anaknya embrionya mendapat makanan dari plasenta. Yang mana? A, B, C, D. Oke. Ada yang jawabannya beda ya. Coba. Coba Ustazah mau tanya. Ada yang jawab, ternyata teman-teman kalian ada yang menjawab A, juga ada yang menjawab D. Coba kita cek. Fertilisasi internal, embrionya mendapatkan makanan dari albumin dan kuning telur. Itu berarti apa? Kuning telur. Berarti telur kan? Dia lewat telur kan? Gitu. Hewan apa yang bertelur di sini? Yang bertelur adalah kura-kura, penyu. Itu bisa. Jadi antara A dan B kan? Sekarang yang Q, hewan Q itu fertilisasi internal, bertemunya di dalam tubuh induk betina. Embrionya mendapat makanan dari mana? Dari plasenta. Itu berarti apa? Kalau mendapat dari plasenta, nanti dia tidak di dalam telur kan? Berarti dia melahirkan. Apa berarti? Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang A. Betul sekali. Oke, sip. Itu ya, anak-anak ya, paham ya? Kalau ada kuning telur berarti dia bertelur. Tapi kalau dia lewat plasenta berarti nanti dia melahirkan. Gitu. Paham ya? Lanjut. Kalau ovovivipar gimana, Us? Kalau ovovivipar nanti bedanya adalah dia di telur, di dalam telur, pakai kuning telur, tapi nanti di dalam tubuh perkembangannya, tumbuh dan berkembangnya embrio di dalam telur, tapi telurnya itu berkembangnya di dalam tubuh induk betina. Begitu. Nah, kalau sudah cukup umur, sudah berkembang di situ ya, beberapa lama, sudah cukup umur, siap untuk dilahirkan, ya sudah, nanti dia bisa keluar langsung pecah. Tidak usah dierami, langsung pecah, jadi individu baru, kecil. Atau pecah di dalam bisa, pecah di dalam perut, telurnya pecah di dalam perut induk betina, bisa. Pecah di dalam perut induk betina juga bisa. Nanti berarti dia keluar
telurnya masih di dalam kan, enggak apa-apa. Nanti keluar bentuk anak. Itulah yang namanya ovovivipar. Jadi dia pakai ada kuning telurnya. Gitu. Cuman perkembangannya masih di dalam tubuh induk betina. Paham ya? Ya, kuda laut masuk ovovivipar, betul. 32 sekarang. Hewan yang bereproduksi dengan cara fragmentasi dan partenogenesis secara berurutan ditunjukkan oleh angka. Yuk, mana anak-anak? Partenogenesis, fragmentasi dulu. Dan partenogenesis yang mana? Oke, benar sekali. Ya, jawaban kalian adalah fragmentasi. Nomor 3, cacing pita itu fragmentasi loh. Planaria kan iya. Jadi ini yang dengan fragmentasi adalah planaria dan cacing pita. Sedangkan yang partenogenesis tadi sudah kita sebutkan kecoa dan lebah. Gitu. Jadi jawabannya adalah kalau tidak ada 1, 2, ya berarti 3, 4. Cacing pita itu dengan fragmentasi, kecoa itu dengan partenogenesis. 3 dan 4. Ini ya. Terakhir, anak-anak nomor 33. Hewan manakah pada pernyataan berikut yang menunjukkan perkembangbiakan secara ovipar dan ovovivipar secara berturut-turut? Yang mana? Yuk, silahkan. A, B, C, atau D? Oke. Yang mana? Jawabannya tiga beda. Ada 3 yang beda loh ini. Ada yang jawab C, ada yang jawab D, ada yang jawab A. Yang mana ini? Ovipar. Ovipar. Kadal ovipar? Ya enggak? Apakah kadal ovipar? Kadal bukan ovipar. Kadal itu ovovivipar. Iya. Kadal itu ovovivipar. Jadi bukan ovipar. Jadi mana ini yang ovipar? Ayam. Ayam ini yang ovipar. Gitu ya, anak-anak. Kelinci ovipar. Bukan kan? Kelinci kan melahirkan, vivipar kan? Gitu. Kalau buaya itu Ustazah ada yang menyebut ovovivipar, ada yang menyebut ovipar anak-anak. Kalau buaya, gitu ya. Jadi ovipar ayam. Kalau ovovivipar, yang mana berarti? Kadal. Jawabannya jawabannya yang iya, betul. Jawabannya yang do. Jawabannya yang do. Ayam itu bertelur, anak-anak ovipar. Sedangkan kadal ini ovovivipar. Gitu ya. Ini harus tahu ya. Coba kamu baca, sudah cukup kok yang di materinya Ustazah itu. Jadi kadal ini ovovivipar. Kalau kelinci ini melahirkan, vivipar, begitu ya. Ayam ovipar. Gitu. Bertelur ayam. Ya, itu ada yang mau ditanyakan sampai di sini sudah selesai. Ya Allah, sudah jam 5 anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Udah, tidak ada ya yang mau ditanyakan ya. Oke, sudah jam 5 anak-anak. Ya, alhamdulillah, terima kasih anak-anak semua sudah mengikuti kegiatan sore hari ini ya. Tambahan bismillah, semoga nanti bisa kalian baca-baca lagi dan besok bisa mengerjakan dengan baik, dengan maksimal. Apa yang sudah Ustazah sampaikan hari ini, insya Allah itulah yang sekiranya besok seperti itu. Kira-kira seperti itulah gambaran untuk soal-soal di PTS. Ustazah harapannya kalian bisa mengerjakan dengan baik, nilainya bagus, begitu ya. Dan Ustazah selalu mendoakan, Ustazah doakan kalian semua. Semoga nilainya bagus, dimudahkan, dilancarkan 100 semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Karena nilai PTS nilai asli ya, anak-anak ya. Oke, itu dari Ustazah. Kalian belajar dari PK Learning, bagian materi, tempatnya Ustazah. Dan juga nanti akan Ustazah YouTube-kan ya, ini ya, tak kasih linknya ke kalian, tak buat bentuk YouTube, tak buat YouTube dulu, gitu ya, anak-anak nanti sudah share di PK Learning dan juga Ustazah share di grup kalian, gitu ya. Ada yang mau disampaikan? Nanti ini soalnya dan pembahasan yang sudah Ustazah pakai tanda merah nanti akan Ustazah share juga di PK Learning dan juga di grup,
Gitu. Itu ya anak-anak. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Ada tidak? Oke, kalau tidak ada, Ustazah ucapkan terima kasih pada anak-anak semua. Semoga besok diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga hasil yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih juga ya. Ini ada yang menyampaikan ke Ustazah. Oke, kita akhiri anak-anak dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih anak-anak semua ya. Sama-sama. Terima kasih juga untuk kalian semua ya sudah hadir dalam kegiatan sore hari ini. Bisa lanjut ke kegiatan yang lain anak-anak. Jadi istirahat dulu. Ya, sama-sama ya. Mas Gibran, Mbak Nabila, Mas Hatam, Mbak Safa, Mbak Fania, Mbak Reva, Mbak Diandra. Sama-sama. Ya, oke. Mas Rehan juga. Terima kasih juga ya anak-anak semua. Sip, mantap. Sudah ya anak-anak ya. Ustazah undur diri ya. Ustazah N ya. Assalamualaikum.